摘规则果实。得了，你们也配和我抢戒指？可惜了。走。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-583. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 582. Semua tetua sudah mengambil risiko besar dengan berusaha sekeras mungkin agar dapat naik ke tingkat menengah tahap Emperor, di mana hal ini sebenarnya tidaklah bagus untuk kondisi mereka. Jika sedikit saja salah, maka kematianlah yang akan menyambut. Benar saja beberapa murid yang mencoba secara paksa justru harus berakhir. Sedangkan beberapa tetua lainnya berhasil, namun bukan berarti mereka tidak segera mengambil buah itu. Sebab tekanan aturan masihlah terlalu berat untuk diatasi. Qingchen sendiri masih asik farming dan mendapatkan permintaan dari para tetua untuk dapat memberikan buah aturan kepada mereka. Berhubung Qingchen menolak, maka serangan langsung saja diarahkan kepadanya. Tapi semua serangan itu tidak ada apa-apanya untuk Qingchen, namun malah berefek kepada semua orang yang ada di sana, karena ledakan itu membuat orang-orang meninggoy. Qingchen dan tetua ini masihlah terus saling bertarung satu sama lain. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan antara Qingchen dan Jianshan benar-benar membuat para gadisnya mengkhawatirkan kondisi Qingchen. Sedangkan orang-orang lainnya berusaha sebisa mungkin untuk dapat mengatasi ledakan kekuatan yang tercipta dari pertarungan mereka berdua. Sebenarnya ini terlalu sulit, namun meskipun begitu mereka masihlah bisa melindungi diri dengan baik. Untuk Jianshan sendiri tidaklah menduga kalau seluruh serangan yang mengarah kepada Qingchen sama sekali tidak berdampak apapun kepadanya. Melihat hal ini tentu saja membuat para gadis Qingchen senang. Sedangkan pria yang sebelumnya meremehkan Qingchen menjadi sangat terkejut. Begitu pula dengan para gadis istana Piao Miao. Sebab bagaimana mungkin serangan dari dua orang Martial Emperor tahap menengah tidak mampu menggores tubuh Qingchen sedikit pun. Jianshan penasaran teknik kultivasi apa yang dia pelajari. Pasalnya pertahanan ilahi milik Qingchen benar-benar terlalu hebat. Tetua itu ternyata tengah berada di belakang Qingchen, yang mana ia juga telah berhasil mengalami kenaikan. Hal yang sama juga dialami oleh para tetua lainnya. Ia langsung saja berusaha untuk mengambil buah aturan. Tidak mau kalah, para tetua yang telah berhasil mengatasi tekanan hukum aturan pun satu persatu mulai berusaha untuk mengambil buah aturan. Tidak ingin ketinggalan, Jianshan bersama yang lainnya juga akan mengambil buah aturan. Tapi sejak awal, Qingchen tidak ada niatan untuk memberikan mereka buah aturan ini. Ia langsung saja mengeluarkan Xiao He dan Xiao Huo untuk mengambil semua buah aturan di sana. Jadi di saat para tetua tengah saling berebut satu sama lain, buah aturan segera mereka ambil. Bahkan mereka juga berusaha untuk mengambil beberapa buah yang sudah ada di tangan para tetua. 摘规则果实。得了， Hingga akhirnya beberapa buah pun telah berhasil mereka ambil. Qingchen memuji usaha mereka. Ia pun menyimpan 108 buah aturan yang baru saja dipanen oleh para serangganya. Para tetua tentu menjadi sangat kesal, pasalnya Qingchen mengambil seluruh buah tersebut tanpa menyisakan sedikit pun di pohonnya. Selain itu, bagaimana mungkin dia memiliki para serangga ini? Qingchen akan memberikan 10 buah aturan kepada para serangganya, yang mana ini tentu saja membuat mereka senang dan langsung saja melahapnya. Dengan buah aturan itu, maka Qingchen yakin betul kekuatan tubuh para serangganya pasti akan mengalami peningkatan.
Tapi ia masihlah belum tahu di mana kedua serangganya ini berasal. Sedangkan para tetua lainnya menjadi begitu murka karena buah aturan malah Qingchen jadikan sebagai makanan serangga. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh para tetua untuk bisa menghabisi Qingchen, yang tentu saja masalah ini akan mendatangi dirinya. Qingchen pun memilih untuk menyimpan para serangganya. Sedangkan tetua situ yang mencoba untuk melindungi Qingchen, langsung saja dirinya minta untuk pergi sambil memberikan 3 buah aturan untuk diberikan lagi kepada rekan-rekannya. Serangan langsung saja dilakukan oleh gadis cantik ini, hanya saja Qingchen mampu dengan mudah menahan hal tersebut. Selain itu, dia juga langsung memberikan serang balik yang mengakibatkan gadis ini harus mengalami luka dalam. Sedangkan para tetua lainnya berencana untuk mengambil cincin penyimpanan milik Qingchen. Pasalnya seluruh buah aturan berada di dalam sana. Berhadapan dengan begitu banyak tetua akan sangatlah menyulitkan Qingchen. Terlebih lagi mereka sempat saling bekerjasama untuk dapat mengambil cincin miliknya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka itu malah saling berebut satu sama lain, yang membuat Qingchen dapat bebas dan memilih untuk melarikan diri saja, dan memilih untuk memanfaatkan hal itu agar bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Para tetua tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sedangkan tetua situ memberikan perintah kepada seluruh muridnya untuk meninggalkan tempat ini karena mereka harus kembali pulang. Hal yang sama juga dilakukan oleh para murid Xidian, para murid Tanah Suci Bloodland, dan para murid lainnya. Karena bagaimanapun tempat ini sudah tidak memiliki apapun lagi untuk diperebutkan. Jadi lebih baik mereka melakukan pengejaran kepada Qingchen. Akan tetapi orang-orang berjubah hitam mulai menunjukkan pergerakan. Dengan kekuatan miliknya, dia pun bisa dengan mudah menciptakan susunan formasi supaya dapat mengurung mereka semua di sini, yang mengakibatkan pintu keluar pun tertutup. Bahkan seluruh pintu keluar di sana tidak bisa diterobos. Melihat apa yang terjadi tentu saja mengejutkan semua orang. Pasalnya kemanapun mereka keluar tidak ada satupun pintu yang bisa mereka lewati. Hingga hanya ada satu pintu di mana itu merupakan tempat di mana orang-orang berjubah hitam berkumpul. Akan tetapi, pria ini langsung saja melakukan penyerangan yang mana ini mengakibatkan Qingchen bersama yang lainnya harus terpental. Setelah berdiam diri sejak tadi, pria ini pun mulai menunjukkan niat asli sebenarnya, yang mana dia meminta mereka untuk tetap tinggal dan menonton keseruan yang sebentar lagi akan terjadi. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Tapi seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Semua orang tentu saja bingung dengan apa yang terjadi, terutama orang-orang dari istana Piao Miao. Pasalnya mereka lah yang membawa para pria berjubah hitam kemari. Jadi kecurigaan pun mulai tertuju juga kepada istana Piao Miao. Namun tetua ini berusaha untuk meminta penjelasan kepada pria berjubah hitam. Pasalnya mengapa mereka menghentikan dirinya. Pria ini hanya tertawa saja, pasalnya dia sudah bosan menyembunyikan identitasnya. Dan dia pun memperlihatkan bendera dari keturunan klan iblis. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.